Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fauzi. Saya dari kelas 4A Teknik Informatika. Jadi di sini saya ingin melakukan penginstalan Linux terhadap di virtual machine. Lalu tidak hanya menginstal Linux di virtual machine, saya juga akan melakukan beberapa kegiatan di Linux ini kayak gitu. Jadi yaitu saya bakal melakukan load balancing menggunakan algoritma round robin dan kemudian akan melakukan network checking dan juga apa namanya ngecek server logs-nya kayak gitu. Oke, jadi proses pertama kita bakal bikin dulu inian baru, virtual machine baru. Jadi di sini saya bakal namainnya dengan nama UAS misalnya. Oke, kita masukin ISO-nya itu ini buat Linux-nya gitu. Jadi kita bakal masukin Linux-nya. Linux-nya diambil dari Ubuntu server kayak gitu. Next. Oke, eh, kita ganti namanya, jangan UAS, kita ganti namanya jadi misalnya nama saya gitu, San Faudi. Ah, kita next. Oke, udah bisa, next, next. Oke, 25 giga, oke, yes. Oke, jadi bisa dilihat di sini kita bakal langsung install aja dari si Linuxnya di virtual machine-nya kita. Oke, aha, tinggal kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jadi untuk bahasa yang akan digunakan sekarang itu adalah bahasa Inggris. Kita pilih aja di English, English, lalu continue without updating, dan kita bakal pakai Ubuntu server, proxy address kita kosongin aja, mirror address-nya ini bakal pakai itu, terus habis itu kita bakal menggunakan entire disk untuk apa ya istilahnya, eh, meng-afford gitu, meng-afford dari sistemnya ini gitu. Jadi dia bakal supaya bisa maksimal lah gitu. Jadi kita bakal pakai di seluruhnya kayak gitu. Ini kita next saja, kita done, continue. Oke. Untuk namanya di sini saya bakal pakai nama UAS nama UAS dengan 5 digit NPM saya. Untuk server name-nya itu bakal UAS SO. Nah, untuk username-nya itu sama 2110. Passwordnya kita simple aja jadi 123 123. Oke, dan kita nggak perlu Ubuntu ini. Nah, untuk di sini, karena nanti kita akan menghubungkan ke internet dengan melalui SSH ini, agar nantinya kita tidak perlu menginstal SSH pada saat sebelum menghubungkan ke internet pada nantinya, jadi kita bakal menginstal SSH-nya tuh sekarang aja kayak gitu, Open SSH Server. Nah, dan oke, habis itu kita langsung dan aja. Oke, jadi sekarang kita bakal menunggu proses penginstalannya gitu. Oke, untuk proses penginstalan udah selesai. Jadi yang sekarang kita bakal lakukan adalah kita bakal cancel update-nya dan sekarang kita bakal ngeluarin si disknya gitu agar tidak terjadi looping gitu. Jadi kalau misalnya nge-reboot tapi masih ada ISO-nya di dalamnya itu dia bakal mengulang-ulang kayak gitu. Bakal 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 berarti-berarti mengulang ya. Jadi prosesnya bakal terus berlangsung. Jadi sekarang kita bakal nungguin lagi untuk prosesnya kelar. Oke, jadi untuk sekarang kita bakal melakukan login dengan username yang sudah kita buat sebelumnya. 120, untuk passwordnya itu 123. Oke, setelah login, sekarang kita mau mengkonekkan ke internet dengan menggunakan SSH. Jadi untuk itu perlu melakukan beberapa settingan sebagai berikut. Eh, s- di luar dari si virtual machine-nya ini gitu. Maksudnya di luar dari simulasinya ini gitu. Nah, oke.
Jadi di sini kita perlu ke file, lalu ke tools, ke network manager. Nah, jadi untuk ada dua settingan yang perlu kita buat. Yang pertama ada NAT networks dan juga host only network gitu. Nah, untuk NAT networks di sini kita bakal pakai yang ini misalnya 192.168.00 dan juga untuk host only networknya kita bakal 10.10.10.1. Jadi untuk NAT network dan host only network ini sudah dibuat sebelumnya oleh saya gitu untuk mempersingkat videonya kayak gitu. Jadi sekarang kita bakal masukin ke dalam si Ihsan Fauzi ini gitu, file Ihsan Fauzi ini. Kita pertama ke settings, lalu kita ke network. Nah, untuk adapter satu kita dedikasikan untuk NAT network. Dan kita pilih NAT network ini misalnya. Untuk adapter 2-nya misalnya kita pakai host only, kita dedikasikan untuk host only adapter host only. Nah, untuk ininya kita pakai yang adapter kedua. Lalu kita oke. Lalu kita bakal masuk lagi ke si ininya, apa namanya? Ke si filenya ke si Ihsan Fauzi ini gitu. Nah, kita bakal menunggu prosesnya terlebih dahulu. Oke, bakal tungguin. Nah, oke, jadi sekarang kita bakal melakukan login ke UAS 21070. Passwordnya itu 12 3. Oke, jadi oke, jadi untuk sekarang kita bakal langsung aja login pakai command prompt kita. Kita login pakai command prompt. Nah, udah masuk command prompt, jelas kita bakal login nih dengan menggunakan apa username yang kita pakai tadi. ID-nya jangan lupa sebagai localhost. Oke. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini setelah memasukkan password kita sudah masuk ke dalam si ininya gitu. Jadi untuk yang pertama kita lakuin, pertama kita bakal coba apa namanya, menginstal beberapa web server yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada sudo update. Kita coba update dulu. Kita update ke versi yang terbaru buat ininya gitu. Oke, masukin passwordnya. Oke, jadi sekarang kita lagi pengen update, jadi ditunggu aja untuk prosesnya. Oke, setelah di-update, kita bakal coba install web servernya gitu. Install Apache 2 misalnya. Nah, itu kita yes saja. Kita tunggu untuk prosesnya, readingnya dan lain-lain. Kita tunggu aja. Oke, nah sekarang kita bakal masukin ininya, apa namanya? eh kita bakal download engine-nya, sorry, engine-nya. Jadi ini dua-duanya sama-sama web server. Jadi kita download dua-duanya aja. Oke, jadi setelah diinstal kita bakal coba buat ngedit nih ports-nya atau istilahnya ports itu nanti tuh bakal kayak eh, kayak siapa sih nih gitu yang bakal coba masuk ke web servernya kayak gitu. Jadi sebagai ports itu di sini tuh sebagai istilahnya proses identifikasi gitulah. Siapa gitu yang bakal masuk gitu. Nah, ke dalam ininya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bakal masuk ke filenya untuk konfigurasi ports di Apache 2. Ports config ports.configure. Oke, nah di sini ada listen 80 gitu. Nah, artinya jadi di sini kita bakal ganti ke 8181 sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Nah, jadi
buat di sini tuh apa namanya? Listen di sini tuh berarti kita istilahnya si sistem ini bakal mendengar gitu request dari si 8181 ini sehingga nanti akan sistem proses kayak gitu. Nah, langsung kita save aja. Hmm, yes. Oke. Nah, setelah di save kita bakal nge-setting juga di engines-nya kayak gini. Jadi kita bakal masuk ke engines-nya, sudo nano file engines-nya engines sites available file available ke default habis itu. Masuk ke di nah ini. Oke. Nah, untuk di sini tuh kita bakal ganti si listen 80 di sini jadi 8282 gitu. Biar ngebedain sama yang Apache tadi kayak gitu. Wah, 82. Oke. Jadi kita langsung save aja. Yes, kita save. Oke. Setelah kita save, kalau tadi kan netline kita harus apply. Nah, sekarang tuh kita restart gitu. Service, coba restart. Oke, kita restart juga. Kita restart yang si engine-nya gitu. Oke, udah di restart dua-duanya. Sekarang kita juga apa namanya? Udah nih kita udah berhasil buat nginstal web servernya gitu lah istilahnya. Dan juga ngeganti si web server portnya kayak gitu. Nah, untuk step selanjutnya itu kita bakal mengkonfigurasi load balancing-nya gitu. Jadi di sini kita bakal nginstal dulu yang namanya Engines Extras kayak gitu. Nah, ini tuh nantinya bakal digunakan untuk mengkonfigurasi nanti ada di dalam filenya itu engine configuration, engine.configuration conf yang nantinya bakal digunakan untuk mengkonfigurasi dari si apa load balancing dengan round robinsnya ini gitu. Oke, install engines extras. Oke, kita yesin aja. Kita bakal tunggu prosesnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita bakal nge-restart engine service-nya lagi supaya bisa ke-apply gitu untuk si engine extras-nya. Langsung oke aja. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke file yang namanya engine.conf gitu, yang kayak tadi engine.conf gitu, yang tadi saya mention sebelumnya kayak gitu. Engines.conf. Nah, kayak gini. Nah, udah masuk. Sekarang di bagian blok yang HTTP ini, kita bakal masukin beberapa line program gitu, yang fungsinya nanti dijelasin sambil saya ngetik gitu. Nah, jadi di sini pertama kita bakal masukin yang namanya upstream backend gitu. Nah, ini tuh berfungsi untuk ngeiniin backendnya gitu lah. Jadi dia tuh kayak ngeset portnya gitu lah. Di sini kita bakal kayak ngeset portnya yang tadi kita setting sebelumnya gitu kan. Tadi kita ngeport settingnya untuk absennya itu ada di 8181 dan untuk engines-nya ada di 8282 gitu. Nah, di sini kita bakal masukin ini ke dalam sini gitu. Di sini kita masukin kayak 81 8181. Nah, kayak gini. Dan untuk kita masukin lagi server localhost-nya, localhost 82 82. Ini ada salah, ini ada spasi. Oke, di sini kita ganti jadi localhost. Nah, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masukin server. Jadi di sini di dalam server ini ada beberapa hal yang di setting, yaitu kayak misalnya server pass, proxy pass, terus habis itu proxy set header,
jadi buat headernya itu bakal pakai apa nanti gitu. Nah, jadi untuk proxy proxy paste-nya ini kita bakal pakai HTTP kayak gitu. Oke, HTTP backend. Nah, jadi nanti di eh, link HTTP itu kita bakal masukin kayak listennya gitu, listen berapa kayak gitu. Nah, eh, oke, jadi sebentar. Oh iya, kita masukin dulu listen berapanya. Jangan lupa. Oh iya, di sini saya listennya itu kita bikin jadi 80 aja gitu. Nah, untuk selanjutnya baru kita setting location-nya gitu, bakal ada di mana gitu. Nah, oke. Jadi di sini untuk proxy pass, oke tadi saya bilang bakal pakai HTTP backend. Oke, untuk proxy header ya, itu proxy set headernya itu bakal pakai host, yaitu nanti bakal masukin inian saya, hostnya, IP hostnya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada proxy set header lagi. Set, set header. Oke, bakal X fill IP. Nah, ini bakal masuk ini apa nanti bakal masukin real IP kita gitu. IP kita tuh berapa? Nah, remote address. Nah, gitu. Ini kita bakal masukin IP address kita. Nah, pastiin semuanya udah benar. Location, listen, nah, host, lokal 8181. Oke, udah benar semua. Oke, jadi udah benar semua. Langsung kita masukin aja gitu. Ke kita save aja langsung gitu. Nah, setelah kita save, kita restart lagi untuk engine-nya biar ke input gitu. Yes. Engine restart. Oke. Salah ada typo. Oke, udah ke restart. Nah, sekarang kita bakal bikin firewall-nya gitu. Nah, jadi di sini sudo wf. Sebelum diaktifasi gitu untuk si apa namanya eh firewall-nya. Jadi di sini kita bakal mengizinkan dulu nih si port 80 ini buat lewat gitu. Jadi kan tadi di yang engine konfigurasinya kita setting listen di location di server itu listen 80 kayak gitu. Nah, untuk itu karena di situnya 80, di sini kita bakal ngizinin si 80 ini buat lewat kayak gitu. Sebelum diaktifasi nih si UEFI si firewall ya kayak gitu. Nah, bisa lihat terusnya udah keganti. Jadi sekarang kita bakal masukin kita bakal aktivasi si apa namanya firewall ya gitu. Enable. Oke, yes. Oke. Bisa dilihat firewall is activate and enable on system startup kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal coba nih udah berhasil terhubung apa belum gitu istilahnya sama web servernya. Jadi yang pertama dilakukan kita bakal buka web browser kayak gini dan kita bakal oke, sorry. Nah, kita udah buka web browser. Jadi karena tadi kita settingnya pakai HTTP, jadi kita bakal masukin HTTP, terus kita bakal masukin IP kita 10 tik 10 tik 10 tik 10. Lalu kita bakal masukin 80 sebagai inian kita gitu. Apa namanya? Tadi kan yang diizinin itu kan 80. Jadi kita bakal masuk sebagai port 80 kayak gitu. Nah, bisa lihat di sini Apache default page it works gitu. Artinya ini tuh sudah berjalan dengan baik kayak gitu. Udah terhubung lah kayak gitu istilahnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita bakal coba nih sekarang buat apa ya istilahnya? Buat eh ini apa namanya? Monitor server log sama network checkingnya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bakal
ngecek nih server logsnya siapa aja sih yang udah ngeakses loginnya kayak gitu. Nah, jadi di sini saya bakal masukin eh, sudo tail. Nah, F. Nah, di sini tuh bakal masuk ke apa directory var terus ke log. Habis itu kita masuk ke engines kayak gitu. Nah, lo tadi di portnya itu kan kita settingnya list 80-nya di engine-nya kayak gitu. Jadi kita bakal ngecek akses lognya di engine-nya tentu saja kayak gitu. Nah, akses walaupun tadi kita eh, masuknya ke Apache 2 gitu. Jadi kita ngecek akses lognya tetap ada di engines kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini apa namanya? Udah ini ya, kelihatan gitu 27 Juni 2023. Nah, untuk waktunya di sini itu karena waktunya ini plus nol ya, jadi nggak sesuai sama waktu kita, bukan waktu kita gitu, bukan wilayah kita. Jadi karena di sini plus nol dia masih jam 3.40 di sana gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini kita login sebagai HTTP 10.10.10 sesuai dengan IP kita. Berarti kita tahu bahwa itu kita yang login kayak gitu. Nah, kayak Mozilla ini terus habis itu bisa kelihatan semuanya gitu informasinya di sini kayak gitu. Tanggalnya hari ini 27 Juni terus 2023 kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal ngecek network traffic nih. Tadi kan kita udah ngecek akses lognya gitu. Nah, sekarang kita bakal ngecek network trafficnya kayak gitu. Nah, untuk network traffic di sini, jadi dia itu fungsinya untuk apa ya, nge-capture traffic internetnya kayak gitu. Nah, jadi traffic internet di web servernya itu kayak gitu untuk sekarang gitu. Nah, jadi ada beberapa untuk melakukan hal ini itu kita perlu apa istilahnya software pihak ketiga gitu. Nah, sebenarnya ada banyak, tapi yang familiar itu ada Wireshark sama TCP/dump yang cukup populer. Jadi sekarang kita bakal coba pakai TCP/dump aja. Sudo apt kita update dulu biar apa ya memastikan gitu update. Oke udah, sekarang kita bakal install si TCP/dump-nya. Oke, kita bakal tunggu ini terlebih dahulu untuk proses penginstalannya. Oke, udah berhasil. Sekarang kita bakal coba nih ngecek capturing network traffic-nya kayak gitu. Oke, jadi sudo TCP/dump untuk ngerannya tuh kayak gini, TCP/dump i kita bakal ngecek di endpost 3 misalnya. Nah, oke, listening to endpost 3. Kita tunggu, kita coba cek. Nah, nggak ada yang di capture di endpost 3. Sekarang kita coba di endpost 8 ya, gitu. TCP/dump, ini endpost 8 tadi. Nah, oke. Bisa kita lihat di sini karena apa ya? Tadi kan kita kenapa sih di Envoy 3 ini nggak ada yang capture gitu lah istilahnya internetnya. Dan sedangkan di Envoy 8 tuh ada. Jadi gini, tadi di Envoy 3 ini coba ya kita cek dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di Envoy 3 ini itu kan IP-nya itu 192 ini ya. 192.168.015 tadi gitu. Kita settingnya gitu. Nah, untuk di apa namanya endpost 8 itu 10 10 10. Nah, yang kita jadikan localhost tadi itu kan yang 10 10 10 gitu. Yang kita pakai yang host only network-nya itu. Itu 10 10 10 gitu. Dan untuk proses penghubungan tadi di yang ini kita juga pakai 10 10 10 gitu. Nah, jadi yang ke capture itu bakal yang pakai IP 10 10 10 kayak gitu. Nah, bisa kita lihat di sini, saya geser dulu kameranya. Oke, TC-DAM, Verbose Output Suppress, full protocol, sample length-nya sekian. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk waktunya sayang sekali masih salah. Nah, kita lihat di IP-nya di server UAS ini
UAS SO, ini servernya, server UAS SO, SSH dengan IP 10.10.10.1 eh, flag atau tercapture di sini gitu. Eh, gini. Nah, tercapture terus abis itu saya masih tercapture tadi bisa kita lihat prosesnya tercapture terus karena kita masih terhubung dengan menggunakan IP yang ini gitu. Jadi dia bakal nge-capture terus. Kalau misalnya saya masukin lagi, misalnya TCP dump, kita masukin lagi buat endpost 8 ya, misalnya gini. Nah, dia tuh bakal nge-capture terus kayak gitu. Sepanjang ininya kayak gitu. Dia bakal nge-capture terus, nggak bakal berhenti. Karena kita masih terhubung kayak gitu. Nah, segitu aja dari saya untuk penginstalan Linux kali ini dan juga network trafficking, mengecek network trafficking, access log dan juga apa namanya melakukan apa namanya load balancing dengan menggunakan algoritma round robin. Segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.